Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yenodra Davasya Putra akan mempresentasikan penggunaan onomatope dalam anime Kimetsu no Yaiba. Ini merupakan UAS Linguistik Jepang semester 5. Baik, yang pertama adalah isi pembahasan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kerangka teori, ketiga metode penelitian, yang keempat hasil pembahasan, dan yang terakhir daftar pustaka serta penutup. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Mengapa saya memilih tema tersebut, judul tersebut. Nah, dalam bahasa Jepang memiliki onomatope yang merupakan sebuah kata yang memiliki arti bahwa kata tersebut mewakili dari sebuah bunyi dan perbuatan. Onomatope juga bisa diartikan dengan kondisi manusia dan psikis manusia seperti berdetak jantung dan sebagainya. Jadi onomatope ini berlaku di anime ya. Dan selanjutnya ada Kimetsu no Yaiba merupakan anime dan manga yang ditulis oleh Koyoharu Gotoge yang menceritakan tentang seorang anak bernama Kamado Tanjiro yang ingin menyelamatkan adik perempuannya yaitu Kamado Nezuko yang menjadi iblis, dan Tanjiro pun menjadi pembasmi iblis. Nah, saking Tanjiro sayangnya kepada adiknya, jadi Tanjiro pun menjadi pembasmi iblis untuk menyelamatkan adiknya. Dan pada anime ini sangat relate dan banyak onomatope di dalamnya. Baik, yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian saya kali ini adalah bagaimana onomatope dapat menyatakan perasaan dalam anime Kimetsu no Yaiba. Oke, tujuan penelitiannya adalah tujuan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai onomatope dalam penggunaan perasaan pada anime Kimetsu no Yaiba dan bisa menjadi pembelajaran bahasa Jepang lebih lanjut bagi saya sendiri. Oke, selanjutnya adalah definisi. Menurut Fukada pada tahun 2003, onomatope adalah keterangan yang menerangkan keadaan bunyi, keadaan suatu benda, atau bunyi aktivitas pada suatu situasi yang sedang berlangsung. Nah, onomatope ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Gyongo dan Gitaigo. Seperti hal menurut Fukada pada tahun 2003 tersebut, penggunaan kata-kata yang memiliki makna adalah suatu bentuk yang menyenangkan dan menarik dalam bahasa Jepang. Jadi pada anime Kimetsu no Yaiba itu bisa dirasakan bahwa suatu benda atau bunyi pada situasi cerita tersebut atau tertentu seperti tokoh Tanjiro itu pada serial anime tersebut sedang melawan iblis dengan adanya suara nafas, suara air. Jadi kita sebagai penonton terasa feel-nya gitu. Selain itu pula onomatope bisa menjadi anime Kimetsu no Yaiba ini lebih terasa pembawaannya. Dalam film ini kita bisa merasakan seorang tokoh tersebut di dalam ceritanya. Oke, dari klasifikasi menurut Morida pada tahun 2002, onomatope dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Gyongo dan yang kedua ada Gitaigo. Yang keduanya bersatu dalam onomatope disebut Onshochogo. Gyongo merupakan kata yang menggambarkan bunyi yang keluar, sedangkan Gitaigo merupakan suatu kata yang menggambarkan benda mati. Jadi benda mati yang seakan-akan dihidupkan di dalam anime tersebut. Nah, kalau saya membahasnya anime Kimetsu no Yaiba, jadi pada serial animasi tersebut jika ada benda mati yang ada bunyinya, jadi itu termasuk ke dalam onomatope. Lalu, jadi dengan adanya Gyongo dan
Gitaigo tersebut suatu perbuatan manusia dapat dirasakan oleh indera pendengaran. Begitu pula dengan anime Kimetsu no Yaiba. Sedangkan perlakuan tokoh bisa dirasakan dan didengar kita agar bisa dirasakan bahwa perlakuan dari tokoh anime tersebut. Oke, selanjutnya adalah metode penelitiannya. Metode penelitian saya kali ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis data dengan langkah-langkah. Yang pertama, menurut Fukada pada tahun 2003, saya memahami definisi onomatope dan terdapat teori yang dijelaskan Fukada pada tahun 2003. Yang kedua ada menurut Morida pada tahun 2002, onomatope Jepang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Gyongo dan Gitaigo, dan kemudian mensitesanya menjadi kualifikasi dari penelitian kali ini, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, dari data tersebut, pada kualifikasi data ini penelitian ini memiliki dua, yaitu Gitaigo dan Giseigo, dengan hasil yang sudah dikategorikan sebagai berikut. Nah, pada data pertama ini, saya memasukkan data-data di kualifikasi Gitaigo. Yang pertama, pada data 1 dengan link ini, pada menit ke 9.40, masuk ke dalam Gitaigo karena adanya suara gesekan dari tokoh dalam anime Kimetsu no Yaiba. Bisa dilihat dari gambar 1.1, ini ada suara gesekan di dalam anime tersebut. Selanjutnya pada data 2 dengan link ini, di menit ke 9.59 masuk ke dalam Gitaigo karena seorang tokoh membuka pedang dan menjadikan suara tersebut. Jadi seakan-akan kita sebagai penonton merasakan di indera pendengaran kita. Nah, dengan bisa dilihat di gambar 1.2 ini ada tokoh yang bernama Tanjiro membuka pedang tersebut. Baik, yang ketiga pada data ketiga dengan link ini pada menit ke 19.20 masuk ke dalam kategori Gitaigo karena ada suara hembusan angin. Nah, selain itu ada hembusan angin, ada seni semiotika di dalamnya yang seakan-akan ada hembusan angin oleh tokoh yang bernama Tanjiro. Yang data keempat adalah dengan link ini pada menit ke 13.20 masuk ke dalam Gitaigo karena ada suara api yang terbakar. Bisa dilihat pada gambar 1.4. Baik, pada data kelima masuk ke Gitaigo karena ada tokoh yang menangis. Nah, bisa dilihat juga pada gambar 1.5. Selanjutnya ada Gyongo. Jadi tadi saya memasukkan kualifikasi ada dua. Tadi yang pertama Gitaigo dan yang ini kedua adalah Gyongo. Nah, pada data ke-6 dengan link ini pada menit ke 11.17 detik dengan detik ke-17 masuk ke dalam kategori Gyongo karena ada hentakan suara manusia yang dibuat. Nah, bisa dilihat pada gambar 1.6. Ini ada tokoh yang berwarna putih ini. Jadi dia berjalan memasuki rumah. Jadi ada suara hentakan dari kakinya tersebut yang dibuat oleh tokoh tersebut. Pada data ke-7 dengan link ini pada menit 20 detik ke-36 masuk ke dalam kategori Gyongo karena ada suara air yang dibuat oleh tokoh manusia. Baik, bisa dilihat pada gambar 1.7 ada air yang dibuat. Jadi dalam cerita ini tokoh tersebut memiliki kekuatan yang menghasilkan air. Pada data ke-8 dengan link ini pada menit
ke 17 detik ke 41 masuk ke dalam kategori Gyeonggo karena adanya suara kerincing yang dibunyikan oleh tokoh manusia. Jadi bisa dilihat juga pada gambar 1.8 ada kerincingan dan ada tangan yang dibunyikan oleh tokoh manusia. Baik, selanjutnya adalah pada data ke-9 dengan link ini pada menit ke-12 detik ke-16 masuk ke dalam kategori Gyeonggo karena ada suara tandu yang diturunkan dari pohon. Nah, jadi ada tokoh yang bernama Zenitsu ini sakit gitu dan ditolongkan oleh beberapa manusia lain dan diturunkan melalui tandu tersebut. Jadi ada suara gesekan dari tali-tali pada tandu tersebut. Nah, ini adalah data ke-10 yang terakhir. Pada data 10 ini dengan link ini dari Otaku Des pada menit ke-15 detik ke-59 masuk ke dalam kategori Gyeonggo karena ada suara baju yang ditarik oleh seorang tokoh yang menjadikannya suara bunyian. Jadi tokoh ini menarik baju seorang perempuan dan jadi suara gesekan tarikan baju tersebut menjadi ada bunyinya. Baik, dari metode penelitian dari data tersebut, dari hasil klasifikasi dari kedua kategori dan 10 data yang saya teliti adalah kategori Gitaigo, adanya benda mati yang memiliki bunyian dan keadaan mati tersebut menjadi terdengar nyata karena adanya onomatope. Seperti data nomor 1, adanya suara hentakan manusia yang dibuat dan membuat penonton terdengar seperti nyata. Selanjutnya, pada kategori Gyeonggo adalah sebuah kata yang dibunyikan menjadi onomatope seperti data nomor 7, adanya suara air yang menjadi bunyi yang dibuat oleh manusia. Baik, kesimpulan dari penelitian saya ini yang berjudul penggunaan onomatope dalam anime Kimetsu no Yaiba itu sangat penting karena menerangkan keadaan yang terjadi pada cerita anime tersebut dan kita sebagai penonton dapat merasakan pada indera pendengaran dan dari kedua variabel tersebut memiliki kecocokan satu sama lain karena anime Kimetsu no Yaiba memerlukan onomatope untuk membuat kesan dari anime tersebut terasa nyata dan perasaan dari cerita tersebut kepada penonton. Jadi dari rumusan masalah saya pada penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa dari rumusan masalah saya tersebut dapat terjawab di kesimpulan saya kali ini. Ini dia daftar pustakanya. Saya buat dari tanggal 24 Januari sampai 25 Januari dari penelitian kali ini. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.